المرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berkumpul di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 9 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan tiada sah niat mandi wajib jika diniatkannya, ujarnya arfa'u. Apa arti arfa'u? Artinya aku mengangkatkan. Niat mandi wajib, aku mengangkatnya. Jadi kan jelas lagi mengangkat apa? Caranya aku mengangkat hadas besar, kan jelas kan? Ini aku mengangkat, dia mengangkat apa? Mengangkat gayung kan? Hadas sah. Nah, arfa'u itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya aku mengangkatkan. Misalnya orang Jepang bahasa Jepangnya, misalnya orang Cina bahasa Cinanya, niat mandi lah aja menurut bahasa masing-masing. Atau adharu bahasa Arab lah. Apa artinya? Artinya aku bersuci. Itu kan jelas juga. Artinya nggak ada sahnya. Aku bersuci. Bersuci dari apa? Tadi jelas lagi. Caranya aku bersuci daripada hadas besar, dan jelas. Ini aku bersuci ya, kan? Ada sempurna, ada sahnya. Atau agsilu, bahasa Arab itu agsilu. Apa artinya? Artinya aku mandi. Mandi apa? Mandi sunat kan, mandi wajib kan? Ada jelas. Jadi kata sah. Aku mandi ya, niatnya itu aja. Caranya aku mandi besar kan? Jelas. Aku mandi junub. Nah, jelas. Ini aku mandi aja. Kalau ada sah niatnya. Karena tiada tentu yang diniatkannya, artinya ada ditentukannya, ada disambatnya. Mandi apa? Ada jelas. Nah, ada diperjelasnya. Masuk tiada tentu yang diniatkannya itu artinya ada jelas yang diniatkan. Apa mandi wajib kan, mandi sunat kan, mengangkatkan hadas besar ke hadas kecil kan. Nah itu
Jadi sekurang-kurang niat itu nang sahnya kan. Aku mangkat hadas besar, nah, sudah sah dan niatnya nang membuat daripada seluruh badanku itu sunat saja. Nah, fardu kauna Allah Taala itu membuat itu sunat saja. Nah, atau misalnya aku bersuci daripada hadas besar itu sah juga niat. Atau aku mandi junub atau aku mandi besar itu sah juga niat mandi wajibnya. Kedua daripada rukun mandi atau fardu mandi. Yang pertama niat kan kemarin. Kedua daripada fardu mandi apa aja? Meratakan air. Jadi banyu itu harus liput ke seluruh anggota tubuh kita. Sampai lipatannya itu karena basah juga harus kena air juga. Wajib meratakan air serta dengan niat yang tertentu yang tersebut itu. Nah, jadi meratakan banyu, anggaplah kumbuyan yang pertama itu disertakan, artinya diumbayakan lawan niat mengangkat hadas besar. Imbai. Serta dengan niat yang tertentu yang tersebut itu. Jangan tak dulu niat daripada pukui atau tak dulu pukui daripada niat mengumbai lawan pukuyan yang pertama. Situ berniat mengangkat hadas. Pada meratakan sekalian kulit. Kulit kita seluruh tubuh harus kena air, wajib. Misalnya sedikit saja kadang kena air, kada sah mandi wajibnya. Bawa sembahyang ada sahnya sembahyangnya, masih junub dia. Dan rambut, rambut harus basah juga. Kulit basah, rambut juga. Rambut nang besamir bang, nah tahu lah nang besamirnya ada kalau samir nang kandal sehingga rambut kada banyak kan sampai ke rambut, nah bisa kada sah. Nah, tapi misalnya samir nang biasa aja nang karena banyu luntur tidak apa-apa loh. Samirnya permanen sehingga kan sampai banyak ke rambut itu. Nah, bersah mandinya kita. Dan rambut dan bulu membulu, bulu ketiak, bulu sengot, bulu janggut, bulu ari-ari, bulu betis, seberatan bulu yang melengket nang masih ada di awak kita itu wajib juga basah karena banyak. Jikalau tebal sekalipun tebal bulunya kayak bulu janggut kan, misalnya ada janggut orang Arab tebal, nah itu harus basah seberatan. Hingga barang yang nyata daripada liang telinga itu ya lubang telinga, sampai ke lubang telinga harus basah. Cuma nang nyata aja, nang nyata itu maksudnya lubang nang di luar. Maksudnya di dalamnya juga bang, cuma nang ada di dalamnya lubang telinga itulah kita masukkan jari kita, nah, tekan hingga itu lubang anu aja, lubang pertama, lubang nang kedua itu kada kawat jadi kita masuk, kecuali korek telinga, nang andaknya telinga itu kada wajib kada banyu. Karena banyak waktu kita mandi wajib, nah lubang nang kita kawal menjangkau dengan jari telunjuk kita nah itu nang wajib karena banyak. Ada pelubang nang di dalam itu biar kada kena banyak kada apa-apa. Bahaya bila kena banyak kita raung aja yang mandi aja. Kina baiho, bila diguntak kepala baiho, banyak terbuat. Maka itu jualan bila kita alatan puasa mengorek telinga pakai jari kita itu kada sampai ke dalam lagi, itu kada akan membatalkan puasa. Nah, jadi kita ini jari nang normal lah. Maksudnya ada jari nang halus kayak mengorek telinga, nah itu masuk ke dalam lubang nang halus itu batal lah. Dia mengorek telinga itu kada batal kalau masih di lubang nang di pertama. Kalau di lubang nang ke dalam lagi, nah itu baru batal
memasukkan sesuatu ke dalam lubang di dalam antaknya teh telenga Pak, itu batal puasa. Ya. Barang yang nyata daripada liang telinga keduanya, lubang telinga yang nyata, maksudnya yang pertama, lubang yang pertama, lubang di dalam tuh biar ada. Dan liang hidung, lubang hidung. Lubang hidung ini lubang nang nyata juga, maksudnya nang kawa. Jadi kita menjangkau. Ada orang di sini, ada kawa menjangkau kita biar kalau usah sampai ke situ lamas kena. Lubang hidung nang di sini jangan. Itu kan waktu mandi wajib tuh harus basah juga. Wajib basah. Nah berarti nang bulu-bulu nang di lubang hidung nih harus karena banyak itu kan lubang hidung kita nih ada bulu ya Allah di sininya. Kedua lubang hidung nih ada bulunya basah, harus basah juga. Dan perlipatan, awak pelipat misalnya lama dia kurus gitu, amunnya duduk kayak itu ada yang terlipat dikit, apalagi orang lama. Apalagi anggota kita yang sudah kawan dilipat kan kayak betis. Nah, itu kan antara landau dan paha kok beli-belipat ya Allah dilipat. Lipat pelipatan. Dan kulit kaki yang cerah, maksudnya kulit kaki yang pecah. Ada orang betis pecah-pecah yang itu mentok lubangnya ada dalam lubang ya Allah. Nah itu nang di dalamnya itu harus kena air juga wajib. Nah, dan zahirnya dan batinnya, zahir batin. Nah, nang di luar, nang di dalam, nang pacangan tekawa terjangkau oleh air lah, seandainya direndam di banyu kan, karena air, nah itu wajib tuh. Karena air. Dan pusat kita lubang pusat, apalagi lubangnya dalam kan. Dan masrabah, nah orang masrabah itu apa nih? Masrabah itu ada tahu lah, terus saja. Dan di dalam kulit yang tiada berkhitan. Ini orang kan bersunat. Khitan kan bersunat. Ini orang sudah balik ada bersunat lagi, atau misalnya orang hanya masuk Islam kan umur 50 tahun masuk Islam, orang non muslim masuk Islam kan ya kan ada bersunat misalnya belum lagi. Kalau mungkin dalam agamanya kada bersunat, padahal mereka kan menuhankan Nabi Isa, beragama dengan agama Nabi Isa, ngakunya nih nyambut Yesus, padahal Nabi Isa itu sunat. Nah, ngaku agama Nabi Isa tapi kan bersunat, Nabi saja bersunat. Nah, jadi bersunat itu atau berkhitan bahasa Arab itu bersih kebersihan. Kenapa? Karena bila orang kata bersunat, kepalanya tertutup kulimpitnya. Bila bakame itu kambingnya tuh masih ada tertinggal di kulimpit kepalanya tuh, kuluk bahasanya, di kuluknya tuh. Jadi misalnya orang ada bersunat, ya kalau junub, tapi orangnya orang Islam mandi wajib. Paksa maaf lah dibilang aja orang tua intinya supaya kepalanya keluar, supaya kulit ini ngalih baik sunat aman. Kalau sebab anuan lagi sunat bersih. Makanya bersunat itu kan kita sebelum balik sudah balik bersunat ngalih kita mandi wajib salam di doa di bilak ke jalan Tuhan apa bahasanya tak. Jadi amunya kata di itu kada sah mandi wajibnya.
kan sampai air ke dalam kulit nang kada berkhitan itu nang di kulupnya itu. Jadi seandainya orang telah ada bersunat deh, lalu junubnya, lalu mandinya, lalu banyu tuh kada sampai ke dalam kulupnya itu. Kayak apa nih tuh? Ya, seandainya itu dihukumkan seperti orang yang ketiadaan punya sesuatu yang dapat mensucikan, sama orang yang kada berwudu, sama orang kada bertayamum. Sembahyang kada sah. Jadi misalnya untuk mengqada sembahyang bila sudah sunat, yang diqada sembahyang apa mandinya kada sah, wudunya kada sah, ya sembahyangnya kada sah gara-gara nang kuluk nih toh kada sampai banyu ke situ waktu mandi wajib, sembahyang kada sah. Karena bila sunat hanya diqada ke sembahyangnya toh. Nah, kalau misalnya meninggal dunia apa ya Pak? Ini orang anggaplah misalnya orang yang masuk Islam, semua alam masuk Islam, orang negara bersunat ya, masuk Islam, misalnya hari ini meninggal, nyamannya leh, umur misalnya 50 tahun, sehari jam masuk Islam meninggal nyamannya, kada sembahyang, kada puasa, langsung masuk surga. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghapus kesalahan sebelum dia Islam. Anggaplah ini waktu kafir preman ada sembahyang kayak sembahyang orang yang ada Islam, merampok, memperkosa, dapat hidayah, masuk Islam, seharinya masuk Islam mati. Belajar sembahyang dia nggak ada sawat lagi, meninggal dunia, masuk surga lah. Bersih daripada dosa kan bila masuk Islam. Masuk surga. Kenapa jadinya padahal kan ada sembahyang masuk surga? Iya, masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Kita sebenarnya masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Tapi jangan kada beribadah kita. Beribadah kita. Ini contoh orang hanya masuk Islam, ketika kakinya ada sampai bersunat, dia mati. Kita sebagai orang Islam itu wajib melaksanakan fardu kifayah. Nah, wajib dimandikan. Dimandikan tapi tidak disolatkan menurut pendapat Imam Ramli. Kenapa kada wajib disolatkan? Karena dia diwuduakan kan, kada sah wudunya. Kenapa? Karena kada bersunat. Maksudnya kan mandi itu kada sampai banyunya ke kulupnya itu, betutupan oleh pelimbit itu kulup. Jadi mandi waktu orang memandi mayit itu kan sampai ke situ. Jadi ibaratnya tuh tetap juga dimandikan. Tapi tidak disolatkan menurut Imam Ramli. Kenapa? Karena kada sah mensolatkan atasnya dengan sebab kada sampai air mandi mayit tadi ke dalam kuluk tadi banyunya. Itu mendapat Imam Ramli lah. Nah, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dimandikan tapi ditayamumi sesudah mandi itu, mayitnya ditayamumi dengan debu. Karena kan inya tadi ya mandinya kada sampai ke situ, diwudui kada sah juga, ditayamumi nang hidup mana yamumi. Nah, sesudah mandi mana yang ditayamumi mbah tu disolatkan Itu menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi dua pendapat ada padahal
Seandainya kan disolatkan tadi mendapat imam ralam ini tadi, ini kan ada berdosa. Kita pun ada berdosa juga karena ada pendapat ulama kayak itu. Nah, kalau misalnya ada keluarganya non muslim nih, sumbayangkan aja kan nyaman kan disumbayangkan ya misalnya. Nah, ikuti pendapat Ibnu Hajar. Tapi tadi imbah dimandikan, ditayamumi, imbah mandi tadi pada hanya disolatkan mayit itu menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi bagus bersunat, kelihatannya gitu bagus ya Allah bersunatnya. Non bersih Nabi Ibrahim bersunat ya Allah, Nabi Muhammad bersunat, Nabi Isa bersunat juga. Nabi-nabi yang dulu telah sunat juga lah. Kalau Nabi Muhammad sudah lahir langsung bersunat ya Allah. Orang betato. Ya orang betato itu kan apa namanya? Kalau kau dibuangi. Tapi mun kada kau dibuangi, ya kada kau jangan kada juga nanti pakai setrika kan tato itu kan masuk menghalangi sampainya air kulit juga tuh. Tato yang permanen itu yang sampai ke darah itu. Makanya kan bertato tuh hukumnya haram. Bahkan dilarang orang yang mentato dan yang ditato itu dapat laknat Allah Ta'ala. Tapi misalnya intinya bertobat, banyak aja preman bertobat bertato supaya ngomong-ngomong bahkan jadi penceramah. Lamun panjangan dibuangi panjangan melukai ke awak, misalnya disetrika dia mengalih kayak membuangi. Agama Islam kada sampai menyuruh menyakiti awak. Ya bertobat kan, jangan lagi ditambahi tato nada. Bertobat, menyesal, kita mengulang Allah ampuni. Seandainya yang mandi itu dia dimaafkan aja. Kada seandainya kada anak banyak gara-gara tatonya nih dia dimaafkan aja, dimaafkan. Orang bertato tuh ya dimandikan juga, disolatkan juga yang meninggal dunia. Ini awak kirang bertato, ada kelihatan tatonya. Biasanya awak putih bertato yang kelihatan ya awak kirang bertato. Dan zahir faraj yang kelihatan tatkala duduk qada hajat. Ini farajnya kemaluan perempuan disebut dengan faraj. Kalau kemaluan laki-laki disebut dengan zakar. Faraj perempuan yang dan zahir faraj maksudnya kemaluan perempuan yang kelihatan tatkala duduk qada hajat. Bila waktu duduk qada hajat, maka kami berbicara itu bedangkak kolak. Nah, bedangkak itu terbuka. Kemaluan itu, nang tabuka nang kelihatan itu aja nah. Waktu tabuka ini itu aja nang wajib dikena air waktu mandi wajib. Ada usah dimasukkan ke dalam mayunya. Waktu yang inya duduk tuh nah. Kebinian duduk berdangkak waktu qada hajat itu nah tabuka kelak tabukannya itu hajat wajib karena banyu bila mandi wajib. Aduh sama masukkan ke dalam benar ya Allah nang zahir hajat. Dan tiada wajib membasuh batin mulut. Batin mulut maksudnya batin ini yang di dalam mulut. Untung cuman kita sunat komor sebelum mandi wajib itu sunat komor. Ini kita sebutkan dengan sunat mandi wajib lah. Nang di dalam untung itu kada wajib karena air waktu mandi wajib lah. Nah, dan biji mata gitu nih itu kada wajib karena banyak waktu mandi wajib dia sampai berhijab tidak apa-apa mandi wajib. Dan berkumur-kumur kada wajib juga kumur-kumur itu sunat saja lah.
sunat kina ngomong-ngomong itu memang ada wajib. Dan memasukkan air ke hidung itu apa namanya? Memasukkan air ke hidung. Tadi kan liang hidung ya liang hidung yang di atas itu wajib. Ini dan tiada wajib basuh batin mulut dan biji mata dan buku mulut dan memasukkan air ke hidung. Mungkin yang sampai ke atasnya itulah ada wajib. Dan penong zahirnya kan nang tawa terjangkau tuh wajib. Maksudnya mungkin memasukkan air yang sampai ke atas itu ada wajib. Dan wajib muqaranahkan niat itu. Muqaranahkan itu menyertakan bahasa Arab itu. Dan wajib muqaranahkan niat itu maksudnya menyertakan niat mengangkat hadas besar itu pada pertama membasuh suatu suku anggota yang dibasuh. Nah, pada pertama membasuh suatu suku anggota yang dibasuh. Apa yang dibasuh? Tak sarahai, tak mana dulu. Saya kepala dulu kan. Nang di kuboy. Nah, muqaranah itu kan beserta bombay. Pas kanan sahaja aku mengangkat hadas besar atau sahaja aku mandi wudu, mandi junub. Atau sahaja aku bersuci daripada hadis besar. Bombay wajib bombay jangan dulu niat jangan membasuh atau dulu membasuhnya niat luput pengaruhnya tak. Nah, misalnya hendak berdulu betis, betis kita mau bombay niat kita. Hendak berdulu misalnya bahu di situ, pokoknya nama berdulu niat akan mengangkat atas bombay. Bombay lawan gawian mengumpul itu adalah jika berniat yang junub umpamanya. Nah, jadi berniat ya kalau orang yang junub kan untuk mengangkat atau mandi junub. Nah, suatu suku anggotanya kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, maka wajiblah pula adalah jika berniat setelah tadi anggota yang dibasuh itu kan koma ya lah satu koma. Nah ini bahasa ulang. Jika berniat yang junub umpamanya, misalnya orang junub ini berniat misalnya Allah. Jika berniat yang junub umpamanya suatu suku anggotanya kemudian ini imbah kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, artinya tak dahulu mengumpui hanya berniat sampai itu banyak kepala hanya berniat saja kau mengangkat hadas besar ya apa maka wajiblah pula mengulangi berarti sah deh. Diulangi, maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air pada sekalian anggotanya yang dibasuhnya dahulu itu. Berarti tadi itu belum ada sah lagi mandi wajibnya, dianggap gagal deh. Kuboy hanya berniat saja mengangkat hadas besar. Nah, paksa diulangi. Orang bombay saja bombay saja mengangkat hadas besar. Nah, bombay jangan terlalu banyak hanya niat. Nah, berarti dianggap gagal deh. Wajib diulangi bahasa pula. Gitu. Atau sebaliknya misalnya niat dulu saja mau mengangkat hadas besar. Hanya boy nah itu kan diulangi juga diulangi. Nah makanya berilmu ya Allah, berilmu kan kita ini pasti junub Bang. Bila sudah balik ini pasti junub, entah mimpi basah atau ketemu suami istri atau kalau keluar baju mandi pasti junub, pasti tagawi ini
makanya harus tahu ya Allah. Nah, ini misalnya umur sudah berapa 70 tahun, hanya mengerti kayak apa bahari-bahari itu ada ilmu tasalah, banyak tasalahnya, sembayangnya kayak apa ya. Makanya ini sebelum baliknya harus mengerti ini supaya pas sudah balik kan junub, nah, jadi aman. Nah, dan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi. Kendi itu ya anggaplah bahari kendi. Wah ini apa? Ya. Kendi itu kan kayak cirang jalan, ada lubangnya, teritung dikar kan. Bahari zaman dahulu kan, dari jauh lo cibong kayak kita plastik ini ya, cibong. Nah, wah ini kan lebih canggih lagi. Ya Allah pakai selang, kayak Allah di keran, pakai selang atau pakai shower kan, atau misalnya di sungai ya Allah. Zaman lagi ya Allah sibuk aja. Pakaikan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi atau lainnya. Nah, biasanya ini gayung cibung ya. Serta muqaranahkan niat pada tempat yang diistinja dari karena terkadang lalai daripada menyampaikan air kepadanya, kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain, maka jadi batallah air sembahyangnya apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlapis. Ini apa namanya, sunnah kita waktu membasuh nih sebelum mandi, gitulah ulang lagi lah. Serta muqaranahkan niat pada tempat yang diistinja dari karena terkadang lalai daripada menyampaikan air kepadanya, kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain, maka jadi batalah air sembahyangnya apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlapis. Nah, ini apa namanya, waktu kita ini kisah ini perkara sunat lah, perkara sunat apa namanya, kita waktu membasuh nang tempat yang diistinja apa kemaluan lah. Nah, ambil gayung, ambil banyu, nah basuh nang tempat kemaluan kita lah. Nah di situ berniat mengangkat hadas besar. Nah, waktu kita mengubah kemaluan kita tuh, cuman pakai gayung tadi, berarti kada mencapai. Nah, saja umur sudah kelak, sudah terangkat di bagian kemaluan kita tuh. Nah, jadi kita pas melanjutkan mandi ke berikutnya, kuboy yang lainnya lagi kemaluan kada lagi, supaya apa? Supaya imbah kita mandi wajib itu biar kada berwudu lagi, langsung sembahyang sah. Nah, kadang-kadang kita apa namanya, karena tempat kemaluan itu mungkin belum dibasahi, lalu waktu mandi itu, nah kita membasuh itu lah, tajam baik. Nah, ibaratnya tuh batalam, apa ibarat wudunya tuh batalam. Jadi mau kada mau kita imbang mandi wajib wudu ulang hanya sembahyang. Nah, ini kan biasanya kayak ini lah, orang yang mengangkat hadas besar mandi wajib itu teompat juga angkat hadas kecil. Nah, artinya inya imbah untuk mandi wajib
biar imbahnya kada wudu, kan wudu itu mangkat hadas kecil lah, mandi wajib itu mangkat hadas besar lah. Inya sudah tuntung mengangkat hadas besar mandi wajib, imbahnya biar kada wudu karena sudah terangkat deh hadas kecilnya dengan mengangkat hadas besar, langsung sembahyang sah asal waktu mandi wajib tadi tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Di antara yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan. Nah, maka oleh karena itu bagus ibaratnya tuh disimpur amalan kita tuh pada dulu disertakan dengan niat. Nah, sudah itu angkat udah itu. Jadi nang lain itu biar japa-japa aja lagi pakai kada lagi nyampe kemaluan sudah deh. Jadi waktu kita mandi wajib tuh kadang mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Ibadah untuk mandi wajib sudah tangkap kecilnya kada wudu kada apa langsung sembahyang supaya menghemat banyu. Nih mandi wajib ya Allah. Batu bilang karena waktu mandi wajib tadi terjapaian itu tanya terjapaian itu mau kada wudu pulang tahan banyu ini supaya menyoroh praktis. Nah, termasuk juga waktu mandi wajib tadi katanya pekantut, kan pekantut itu membatalkan wudu lah. Tuh mau wudu ulang gitu. Atau misalnya mandi wajibnya lawan mini, nah yang terjampai kulit mini, nah batal, paksa wudu ulang. Nih mandi wajib tadi, waktu mandi wajib jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Imbah tuntung mandi wajib biar kada wuduan sembahyang sah. Karena bila tangkat hadas besar, tangkat dua hadas kecil dengan syarat ini kada mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Di antaranya jangan menyentuh kemaluan. Oleh karena itu bagian kemaluan kita ini pakai kendi deh, pakai kendi. Nah, simbol berdahulu dengan niat mengangkat hadas besar. Jadi kan sisanya ada apa lagi? Kita nyampai pakai tangan kita, pakai paha, bibi murid tidak apa-apa. Tapi mau apa namanya mencapai nanti apa? Minta maaf lah nang kesan memakai kotoran itu batal. Makanya tadi tempat yang diistinja lah, biasanya tempat yang diistinjai kita tuh kamar buka, kamar belakang. Nah itu dulu diselesaikan mengangkat hadas besar. Hanya diniatkan mengangkat hadas besar supaya kita kada lagi menyampaikan itu, jadi kada lagi wudu. Nah, adapun bersabun, bersampo itu kan wajib. Itu cuma membersihkan aja, itu bukan mensucikan. Jadi mandi wajib tuh biar nah kubu-kubu aja biar kada bersampo, kada bersabun, asal liput sudah, tangkat sudah. Ini ada bebinian misalnya, bebinian misalnya ya Allah. Hampir keluar darah haid misalnya sebelum isya tadi hampir keluar darah haid, stop keluar darah haid, sebelum isya, berarti ada lagi waktu maghrib. Padahal ini tetap sawat mandi wajib dan sembahyang maghrib. Padahal cuman karena kalau lagi aku sembahyang jangan mandi wajib napa sampunya kada aja. Karena nukar sampo ke warung, tutup warungnya malam-malamnya. Nah, jangan sampai gara-gara sampo kada lalu tertunda mandi, otomatis tertunda sembahyang maghrib. Pas tertunda pas waktu isya masuk. Jadi nya ada begini itu bahasannya itu bokusau. Bila ada bokusau rasa kayak apa kan mandi wajib tuh. Padahal dia kada bokusau tuh bersampo menyampui rambut di waktu mandi wajib nih. Jadi sampo itu pada wajib juga. Sabun itu pada wajib itu membersihkan aja, bukan mensucikan. Bila sudah banyu sampai ke seluruh anggota tubuh, ya Allah itu suci. Dan sudah kita daripada dosa ya menghadang sampo atau sabun.
Ini sabunnya habis kalau kan mandi wajib lah. Timbul tertinggalkan tak tunda saya ya Allah jadi kodoan lumayan maghribnya. Karena mandi wajib ini fungsinya supaya kita kesembayang nyaman ya Allah. Ada juga istri ini atau bininya pengoler mandi wajib, mandi junub nih, atau ya, menggitir apa? Ada juga menggitir cuman nya koler mandi wajib dengan sebab itu nya kada melayani laki. Nah, itu keterlaluan pulang menyiksa ke laki eta. Jadi jangan lakinya aja melayani aku aja mulai. Ya ulun mah pun junub apa mandi dingin aja. Nah, padahal aja kan kamu timbul lakinya kena kemana kan bisa berdosa. Nah kecuali misalnya bininya nih bila tercapai banyu tuh garing kayak apa tetap layani laki kena bertayamum. Misalnya kan uzur orang uzur memakai banyunya boleh bertayamum. Bila memakai banyu mau yang dingin limbahnya garing. Anak malah ini laki nih, ibu pelayanannya ini pasti junub ya Allah. Junub mau mandi garing. Tayamum lagi nak, tayamum sebagai mengganti. Kayak apa tayamum pakai debu lah, dikubuyakan. Nah, tayamum. Nah ya Allah debu ya Allah, debunya kalau banyak dia sendok ini, sendok akan di kertas kan. Nah, selada aja dia kalau mau disuai bang. Nah ya Allah. Itu aja itu ya apa? Nah, itu sudah telinga rusak, umur pakai debu rusak. Itu jam menyapu pakai debu mohak lawan tangan kedua tangan. Itu nah itulah syahdan. Nah, ini sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Syuting ya halaman 42 baris halaman ke-247 jalan 247 halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu usaha ikhtiar, usaha itu ya ikhtiar lah, jangan berikhtiar aja lah, usaha juga. Usaha ikhtiar itu tidak memberi bekas, tetapi Tuhan Allah artinya memberi pahala kepada orang yang berusaha ikhtiar. Ini keyakinan kita lah, etikat kita lah. Kita misalnya berusaha termasuk ibadah ya Allah, menuntut ilmu nih termasuk usaha ikhtiar, sembahyang termasuk usaha ikhtiar, baca Quran, baca salawat, ikhtiar supaya apa? Supaya kita selamat lah di akhirat. Sembahyangkah yang menyelamatkan? Puasakah yang menyelamatkan? Sedekahkah yang menyelamatkan? Dalam keyakinan kita itu makhluk. Sembahyang itu makhluk, artinya sesuatu yang diciptakan Allah. Sedekah itu makhluk, itu kadang memberi bekas, kadang mau menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita dari Allah Ta'ala. Jangan tertipu ya Allah, jangan salah paham. Itu aku ada sembahyang, ada puasa. Nah, salah pulang. Tuhan menyuruh berusaha. Ya, dengan sebab kita berusaha itulah Allah Ta'ala kena marah lawan kita. Lalu Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan usaha kita. Jangan ikut lawan usaha, jangan bertawakal dengan usaha. Kalau misalnya mantap-mantap sudah sembahyang 5 waktu,
bahkan berjamaah tepat waktu, lalu merasa aman sudah, merasa aman daripada neraka, jangan. Kita berikut kepada Allah Ta'ala, berpegang, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita, bukan amal ibadah kita. Tapi kita tetap beribadah, beramal, jangan ditinggalkan amal itu. Karena orang bertawakal itu kan ada melapas amal. Nabi Muhammad itu kan orang yang bertawakal sih, sembahyang sampai bangkak betis ini. Itu usaha supaya selamat di akhirat ya. Ini usaha di dunia. Contoh kita bertoko, berhumah, berkebun, berusaha, penjualan. Nah, dalam keyakinan kita bukan usaha itu menghasilkan duit, jangan memberi rezeki ada ya Allah, tapi Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Tapi tetap kita berusaha juga supaya kita dapat pahala. Supaya kita dapat pahala, kita berusaha mencari nafkah, dapatkah atau hasilnya ada kan, itu Allah Ta'ala memberikan pahala. Tapi kita yakin itu kada memberi bekas. Nah, jangan berpingkut, jangan bertawakal lawan usaha, apalagi manuhan akan usaha. Ya aku ada lagi pegawai di sini dipakai kayak apa, aku makan yang lain. Di mana tawakalnya kepada Allah? Nah, ini bini misalnya, ya Allah, bertawakal orang laki, mah jalan miku mati kayak apa orang aja di siapa nama ongkosi aku main kada bertuhan Tuhan kan. Allah Ta'ala lah yang memberi makan, beri rezeki, bukan laki. Tawakal kita hanya kepada Allah. Sampai-sampai uyah habis, acan habis, kita bertawakal kepada Allah juga, harap kepada Allah juga. Tapi berusaha juga, apa usahanya? Datang hawarong hafar. Ya Allah, habis sekecil apapun kita, sesuatu sekecil apapun, contohnya uyah habis, kita tetap bertawakal kepada Allah, harap kepada Allah. Ya Allah, uyah ulun habis lah, beri uyah ulun. Tapi kita berusaha juga hawarong hafar. Nah, kita pian dikunci kalau kendaraan, tahu usaha naranya ikhtiar, jangan kali dikunci lah. Wah ini pemaling, masjid langgar, bisa dinaiki malik, nggak ada dikunci ya Allah, mesin mic-nya nyatanya dulu. Cuman kita berusaha dulu, berusaha kita tawakal, ya Allah biar juga menjaga mesin mic ini, biar juga menjaga celengan masjid ini. Mungkin kita sudah berusaha bertawakal kepada Allah, hilang juga memang takdir Tuhan. Tapi lamun kita ada mengunci, hilang misalnya, jangan menyalahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Kita sudah berusaha. Anda kalau perlu kunci juga, kunci saja. Yang tanya kunci-kuncinya buat dalam, kenapa? Buat dalam, jangan ditawarkan lah. Ya, kapal tentunya buat dalam plastik, buat dalam masjid ya. Kenapa? Kalau buat dalam plastik, buat dalam tas, dalam masjid, kenapa kalau mereka di masjid? Jangan ditawarkan tuh orang yang bertawakal, orang yang berusaha, berusaha ini bersyariat, berpahala. Kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini bersyariat dan berhakikat. Jangan berhakikat saja tapi kan bersyariat. Ini aku sudah mulai masuk surga aja, masuk neraka bisa sembahyang ya, kan? Syariat itu hakikat ada syariat. Menghilang-hilangnya sudah dalam kuliah. Biar aja kada berkunci. Nah, jangan. Kalau sampai capal mungkin rela aja hilang ya, tapi kalau sampai ngelarang kan aja disimpan di mana-mana ya, Allah disilip-silipkan di mana kan supaya ada juga tuh usaha kendaraan dikunci, berpahala biar mengunci lah. Berpahala. Ayam misalnya Allah masukkan dalam kurungan kunci, dikunci, ya Allah, ulun serahkan ayam ulun ke pian menjagakan kunci ini kan memberi bekas, cuman ulun ini menjalankan syariat saja. Itu orang ahli sunnah wal jamaah tuh ya. Rumah dikunci, ya Allah, kompor misalnya ya Allah dimatikan, itu termasuk usaha. Padahal api kadang menghanguskan ya Allah. Memang Allah Ta'ala menghanguskan. Cuma kita berhati-hati juga
melawan kompor gas ya Allah, ada usahanya itu. Usaha ikhtiar itu tidak memberi bekas, tetapi Tuhan mengupahi, artinya memberi pahala kepada orang yang berusaha atau ikhtiar. Jadi kita misalnya berusaha berumah, ya Allah, iba tutung berumah sudah ngatam, ya Allah pian jual memberi rezeki ulun bukan pengumuman ini, cuman ulun berumah ini karena pian menyuruh berusaha supaya ulun dapat pahala. Nah itu orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala itu insya Allah dijaga Allah Ta'ala. Kalau orang mencari rezeki sertai dengan tawakalnya kuat kepada Allah, mudahnya mendapatkan rezeki itu. Misalnya ada orang usaha, anggaplah berjualan, bertawakalnya kepada Allah, itu tak mudah gitu dapat rezeki daripada orang yang berusaha tapi kalau bertawakal kepada Allah dapat taik, cuman tidak semudah orang yang sudah bertawakal kepada Allah. Tanyaman orang yang bertawakal kepada Allah daripada orang yang bertawakal dapat taik ya, ya mencari rezeki dapat taik, cuman tak mudah orang yang bertawakal tadi dimudahkan Allah Ta'ala nya sudah mewakilkan kepada Allah. Allah sebaik-baik wakil, wa kafa billahi wakila, cukup Allah Ta'ala sebagai wakil tuh, maksudnya orang yang menjaga, menjamin seberataan perkara kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 248 bermula akhlak para rasul itu tajalli kepada dua perkara. Tajalli itulah bahasa Arab begini, menampak atau nampak. Bermula akhlak para rasul itu tajalli nampak kepada dua. Yang pertama jalal itu kebesaran, dan jamal, kedua jamal itu keelokan. Akhlak para rasul khususnya Nabi kita Muhammad SAW, si akhlak itu kan perkara yang baik. Akhlak maksudnya akhlak yang terpuji kan perkara yang baik. Nah perkara yang baik itu nampak ada kalanya situ jalal, nampak kebesaran, ada kalanya jamal, keelokan. Contoh keelokannya anggaplah bersifat tawadu, bersifat pemurah, dan akhlak pemurah, tawadu kan, jamal itu elok. Jalal ini apa ya? Kebesaran. Termasuk kayak juga orang tawadu itu kan hakikatnya pada zahirnya dia merendah, yang menundukkan hati, merendahkan diri, dia dapat makhluk Allah Ta'ala. Cuman hakikatnya itu akan dibesarkan Allah Ta'ala, akan dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jalalun artinya kebesaran. Terus saja 249 disuruh menuntut ilmu itu supaya menutupi kejahilan, karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Al ilmu nurun, ya bahasa Baharir, belajar mahfuzat nih. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, kemudian wal jahlu zulmatun atau zulmatun, dan kejahilan itu gelap. Itu kan namanya. Nah, kita disuruh menuntut ilmu itu supaya menutupi kejahilan. Dan kita ini dilahirkan kan jahil ya Allah. Tidak ada dilahirkan langsung alim. Bahkan guru songkol pun sini, walaupun sini kan, atau si Abdul Qadir Al-Jilani atau si Saman Al-Madani, walaupun misalnya diangkat wali mulai dalam kolom, tetap di sini menuntut ilmu juga. Karena menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Apakah lagi kita nggak ada wali nih, lahir dari dunia bodoh, jahil, bahasa Banjarnya bungol. Kalau kita disuruh menuntut ilmu supaya apa? Supaya menutup kejahilan. Artinya bukan menghilangkan
menghilangkan kejahilan. Coba kata-katanya lah, menutupi. Misalnya nih, anggaplah ini wadah lah. Nah, kalau tutupi kayak ini nah. Ada lagi wadahnya lah. Ada ditutupi aja. Kadang dihilangkan dong. Misalnya orang makan hilang, ya dia pun apa artinya nanti kejahilan ditutupi oleh ilmu. Artinya kejahilan kita itu masih ada lagi di dalam diri kita. Buktinya berapa banyak orang yang berilmu gila. Nah gila tak boleh pulang jahil. Buktinya orang yang berilmu tahu nih berapa gila. Bulukat yang ikam kada tahu ya. Nah berarti jahil. Jadi menutupi aja bukan menghilangkan. Karena hakikat manusia sebenarnya jahil. Nah alim Allah Ta'ala aja. Nah oleh karena itu walaupun setinggi apapun kita diberi ilmu, jangan melupakan hakikat diri kita. Kita ini jahil. Jahil itu ditutupi Tuhan aja. Dibuka Tuhan. Jahil pulang ditutupi dengan ilmu. Nah kayak kita ini sebenarnya isi air. Nyatanya dulu air di dalam awak kita nih kotoran. Nah kita ini hakon berkumpulan di sini kenapa? Kan sebenarnya air kita ditutupi Tuhan. Bahkan seekor ini dibuka Tuhan. Ulun contohnya dibuka Tuhan. Keluaran saya di sini berubah keluaran. Mana mau biar para ulun? Berpikir hidung bisa beberapa ulun. Nah, ya kan? Jangankan itu bakatut lagi seekor. Katutnya berbau dibuka Tuhan ya. Kayak apa sudah? Nah, kada nyaman kalau. Nah, jadi kita ini sebenarnya jahil, hina, kotor, cuman kan ditutupi Tuhan. Kayak aib kita nih ditutupi Tuhan. Lalu kalau aib kita nih kumpul. Nah, jadi kita disuruh menuntut ilmu, fungsinya supaya menutupi kejahilan, bukan menghilangkan kejahilan, karena kita hakikatnya nih jahil manusia ini. Buktinya orang kayak apa aja alimnya guring, tak punya masalah karena kau menjawab punya guring. Sedangkan Allah Ta'ala itu hakikat orang yang alim, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah Ta'ala mengantuk gin kada apa alim guring. Ya Allah Ta'ala bujur-bujur alim. Nah, karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau jahil itu kan gelap, misalnya pajang lampu misalnya gelap ya. Lalu ada yang membawa lilin cahaya, ada lagi gelapnya hilang, gelap karena ada cahaya. Dan sebab ilmu, lalu kita mengisi cahaya. Namun ada cahaya yang mana kalau berjalan di jalan ada lubang beliau, ada semua beliau, ada ular beliau. Selamat kita. Nah kayak itu orang berilmu dalam kehidupan di dunia ini, asal ilmunya diamalkan, dia akan menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu. Namun orang kada dibisi ilmu, kada dibisi cahaya, ya bukan Quran, tebut di lubang ya apa? Tebut got, gelap nih. Nah, jadi jangan ilmu itu nyaman kita berjalan ya. Atau di dunia ini tingkah laku jadi dasari dengan ilmu kan bagus ya. Kalau nggak lebih ilmu tuh kayak binatangnya. Kita kan karena kita punya ilmu pengetahuan, kalau kita kada mungkin kalau kita berhira di tengah jalan. Nah yang kambing tuh nya di mana aja berhira. Ya kan karena kita bisi ilmu pengetahuan, bisi apanya peradaban. Lakin kan sembarangan kami kan sembarangan berhira. Coba lihat ayamnya di mana aja berhira yang berilmu. Kambing di mana aja berhira. Atau apa pojok mobil orang dimakannya kita berilmu, oh ini mobil orang mah ini amun seorang mah orang itu udah boleh mah itu karena ada ilmu. Oh boleh mah beda di sini, beda di sini. Ada kita punya peradaban, punya adab, punya ilmu. Nah, jadi kan teratur aja itu saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi